Nah, pendidikan secara akademis memang terbiasa. Kalau Anda mempelajari buku ini, Anda setelah lulus, Anda akan menguasai. Tapi tidak demikian halnya dengan pengusaha. Pengusaha itu bukan berarti baca buku terus Anda langsung jadi pengusaha. Ini bukan profesi. Ini masalah mindset. Makanya saya sering bilang, pengusaha itu bukan profesi. Pengusaha itu mindset. Hai guys, jangan lupa subscribe channel ini ya, supaya kamu selalu mendapat info-info terupdate dari video aku. Dan, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kamu dan jangan lupa like-nya. Thank you. Bagi kamu yang ingin ikut webinar dari Bapak Chandra Putra Negara secara langsung, kamu bisa hubungi link deskripsi di bawah ya. Oke, aku Junior Cesar Valova, and always salam hebat luar biasa. Enjoy the video. Hebat luar biasa. Oke, sore hari ini senang sekali saya tadi banyak sharing dengan beberapa tim, dan tentunya sore hari ini saya akan sharing beberapa hal yang tentunya bisa sedikit banyak akan membantu kita semua. Oke, sore ini kebetulan saya ingin membahas sebuah pertanyaan menggelitik. Kenapa saya katakan pertanyaan menggelitik? Kemarin masuk ke admin, pertanyaannya tuh seperti ini. Min, saya mau nanya, apakah kalau saya membaca buku Success Before 30, apakah saya dijamin sukses? Nah, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah buku itu menggambarkan langkah-langkah kita menjadi pengusaha? Dan setelah baca buku itu selesai, apakah saya bisa jadi pengusaha? Saya langsung jamin yang bertanya ini adalah rata-rata anak-anak usia di bawah 20 tahun. Dan yang kedua, yang bertanya ini adalah mereka tidak punya background pengusaha sama sekali. Nah, wajar tanya pertanyaan seperti ini, wajar. Tapi yang tidak wajar adalah ini pertanyaan kayak orang mau sekolah dan menjawab ujian. Ya, jadi seperti kayak Anda itu mau ujian trigonometri ya, atau Anda mau ujian matematika ya, pertanyaannya tuh seperti itu. Nah, gini ya, sahabat entrepreneur ya, atau para peserta webinar hari ini, siapa yang hari ini sudah nonton channel terbaru saya, episode terbaru, yaitu wawancara saya dengan Menteri Perdagangan Indonesia, Bapak Agus Suparmanto. Tadi barusan publish jam 1 siang, ya, dan jam 12 waktu Indonesia bagian Barat. Di situ Pak Agus itu, saya tanya satu pertanyaan memang, nanti saya akan potong ya. Saya tanya tentang jumlah pengusaha di Indonesia. Nah, Pak Agus itu menjawab, jumlah pengusaha di Indonesia itu yang memang masuk badan usaha, itu lebih kurang jumlahnya, kurang dari 1%. Tapi sisanya UMKM. Dan UMKM itu jumlahnya 60 juta orang. Nah, KK Indonesia atau komunitas YES ini termasuk UMKM. Nah, jadi kita menjadi bagian. Dan saya kaget, berapa Pak jumlahnya Pak? 60 juta. Itu data valid karena dari pemerintah. Saya tanya, wow, 60 juta itu angka yang tidak sedikit. Saya kaget, ternyata di Indonesia itu jumlah UMKM itu sampai 60 juta. Nah, cuman mereka non badan usaha. Nah, ternyata bangsa kita ini 60 juta. Kalau seandainya 60 juta itu mereka bisa satu orang anggota keluarga itu punya satu orang istri atau satu orang suami dan punya 2 orang anak aja. Maka secara nggak langsung bangsa kita itu hampir 70%, 80% pemasukan pendapatan per kapita itu murni semuanya dari UMKM. Makanya usaha kita ini nggak bisa disepelekan. Saya ulangi ya, 60 juta orang. Kalau 60 kali 4 anggota keluarga, 2 anak, 1 pasangan, maka itu jumlahnya adalah hampir 240 juta. Dan itu hampir menyeluruh. Sisanya mereka menjadi PNS, Polri, ya. Nah, kadang-kadang ada juga yang PNS nyambi ya, menjadi reseller, atau ada Polri, istrinya ibu rumah tangga, dia cateringan, contohnya seperti itu. Jadi singkat cerita, UMKM tidak bisa dilepaskan dari perekonomian sebuah bangsa. Dan ini sebenarnya good news bagi kita. Kenapa? Karena di era digital ini, direct selling itu termasuk UMKM. Dan kita termasuk juga
berkontribusi terhadap perekonomian sebuah bangsa. Yang membuat saya cukup heran dan membuat saya cukup takjub dengan bangsa ini adalah satu, yaitu kita mempunyai andil terhadap perekonomian nasional. Kita punya sebuah andil yang boleh saya katakan tidak kecil terhadap perekonomian nasional. Dan andil kita ini turut serta membangun perekonomian sebuah bangsa. Dan saya tanya pertanyaan kedua tentang masalah direct selling. Pak Agus Suparmanto bilang kontribusinya terhadap negara ini tahun lalu 15 triliun. Dan menjadi solusi di tengah pandemi. Wow, 15 triliun omset nasional. Itu bermakna apa? Reseller dengan era digital sekarang itu tidak bisa dipandang sebelah mata. Kenapa? Karena sekarang platform digital sudah lengkap. Bahkan kalau Anda nanti join komunitas Yes, kami siapkan pelatihan digital secara online ada 4 step. Anda dilatih bagaimana membangun toko online, Anda dilatih bagaimana pelatihan online, Anda dilatih bagaimana mempromosikan bisnis Anda melalui IG, Facebook, dan bagaimana menjaring reseller menjual produk di marketplace. Itu lengkap. Ya. Dan hampir kalau Anda masuk di komunitas Yes ini, hampir tiap hari itu ada pelatihan. Hampir tiap hari. Sehingga Anda punya wawasan tentang bergerak di dunia sosial media. Dan ini sebuah era yang menurut saya belum pernah terjadi selama 20 tahun belakangan. Dan 5 tahun belakangan sudah agak samar-samar, tapi tahun ini dipercepat dan frontal. Kenapa? Karena tahun ini pandemi. Semua orang nyaris work from home. Ya, bayangkan sekarang kita nggak bisa pungkiri, potong rambut aja ada IG-nya. Potong rambut itu. Kemudian jual makanan lewat IG. Jual kopi lewat IG. Jual properti lewat IG. Ya. Artinya apa? Sampai jasa facial pun lewat IG. Nah, artinya kita tidak bisa pungkiri bahwa sekarang sosial media ini telah merubah totalitas cara berpikir mayoritas masyarakat Indonesia. Nah, pertanyaan adik itu tadi, saya langsung garis bawahi, dan ini juga Anda pasti sering dapat pertanyaan seperti ini ya, para mentor ya, di lini-lini netizen ya. Anda nggak perlu bingung, karena mereka itu dididik secara akademis. Nah, pendidikan secara akademis memang terbiasa. Kalau Anda mempelajari buku ini, Anda setelah lulus, Anda akan menguasai. Tapi tidak demikian halnya dengan pengusaha. Pengusaha itu bukan berarti baca buku terus Anda langsung jadi pengusaha. Ini bukan profesi. Ini masalah mindset. Makanya saya sering bilang, pengusaha itu bukan profesi. Pengusaha itu mindset. Ya, kalau mau cari profesi gampang, banyak. Jadi aja karyawan, ya, jadi aja mungkin konsultan, atau Anda mungkin sekolah teknik sipil, Anda jadi kontraktor. Kalau Anda sekolah arsitek jadi arsitektur. Kalau Anda dokter ya sekolah jadi dokter. Tapi sekarang pun banyak arsitektur juga jalankan usaha ini. Banyak kontraktor juga jalankan usaha ini. Bahkan juga dokter pun juga jalankan usaha ini. Nanti ada dokter Har ini juga nanti, ya kan? Ya nanti mungkin hari Rabu. Seorang dokter yang juga praktek di rumah sakit, tapi dia jalankan usaha ini. Artinya apa? Zaman sekarang ini sudah mix. Makanya kemarin jumlahnya itu 60 juta pelaku UMKM di Indonesia. Jadi seperti gerobak, penjual gado-gado, buka warung, ya kan? Itu juga termasuk pelaku UMKM. Tapi bedanya apa mereka? Yang buka warung sama usaha kita. Mereka cuman mengandalkan orang-orang di sekitar itu untuk membeli hasil jualannya mereka. Sedangkan di komunitas Yes, kita punya market yang unlimited. Market yang tak terhingga. Paling gampang marketnya sukses Before 30 yang hari ini sudah 3.040.000 subscriber. Bayangkan kemarin baru 3 juta, hari ini sudah naik 40.000 lagi. Cepet banget ya. Nggak sampai 2 minggu sudah naik 40.000 subscriber. Saya juga nggak tahu itu manusia datang dari mana itu. Ya kan, naik sendiri. Saya juga nggak paham. Tetapi dari sini Success Before 30 hadir sebagai salah satu solusi untuk bangsa ini di tengah ketidakmampuan
para pelaku industri untuk menyerap lapangan tenaga kerja. Betapa banyak sarjana S1 yang hari ini tidak punya pekerjaan. Betapa banyak seorang S2 sekalipun tidak punya pekerjaan. Bahkan sekarang S2-nya di luar negeri, dia tidak bisa balik ke negara asalnya. Dia hanya melakukan pekerjaan online, tugas online. Nah, dari sinilah, kalau Anda sekolah aja bisa online, kenapa Anda bisnis nggak bisa online? Yang terpenting kan Anda menghasilkan profit. Yang penting Anda menghasilkan dan Anda tetap bisa melangsungkan kehidupan kalian. Tadi ada saudara Esterino, itu juga salah satu murid kita, dia mulai belajar usia 14 tahun. Ya kan, 14 tahun. Sekarang usianya udah 17. Sudah bisa dapat tiket ke luar negeri. Ini menunjukkan bisnis ini it works gitu. Bisnis ini berjalan. Dan kalau Anda mau tekun dan teguh, saya rasa anak-anak muda itu peluangnya sangat besar. Nah, masalahnya sekarang kan peluang itu banyak di YouTube ya. Anda cari, kayaknya profesi ini menjanjikan. Kayaknya jadi gamers enak. Kayaknya e-sport enak. Kayaknya itu enak. Karena too much information, terlalu banyak informasinya. Nah, sesekali belajarlah kayak adik-adik kita ini yang 17 tahun, dia tekun, setia di komunitas Yes. Karena Anda hari ini tidak mungkin, catat ya, saya mau berpesan, Anda tidak mungkin hari ini bisa melakukan pekerjaan itu dengan sukses kalau Anda itu pecah fokus. Nggak mungkin. Ya. Hari ini Anda dokter mau, arsitek mau, kontraktor mau, jadi atlet bola mau, semuanya mau. Nggak ada. Orang mau atlet bola, kuliahnya terpaksa ya agak dikorbankan, baru dia jadi atlet bola profesional. Kalau orang hari ini mau jadi kontraktor aja, fokus. Ya, kalau Anda mau di komunitas Yes, kenapa di komunitas Yes? Lengkap, benefitnya komplit. Ya kan, ibaratnya Anda itu tidak, karena pengusaha itu rumit, pengusaha itu ribet. Ya, sudah nggak cuma masalah mindset, tapi ada 30 faktor lah, saya nggak mau bahas lah. Ya, ada perizinan, ada legalitas, ya, ada, sudahlah, kalau saya mau bahas, kamu pusing sendiri. Ya, kamu udah ilfil jadi pengusaha deh, kalau saya bahas itu semuanya. Tapi hari ini, semua itu sudah dibahas oleh perusahaan kita sama KK Indonesia. Kita udah menyikapi itu semua. KK Indonesia udah menyiapkan itu semua, masalah supply produk, masalah perizinan, masalah packaging, masalah promosi, masalah pelatihan, masalah bimbingan, semua udah diselesaikan. Kemudian masalah promosi, masalah media, Success Before 30 udah selesaikan. Jadi sendi-sendi utama di dalam bisnis, itu Anda tinggal tadi Pak Andi bilang memasarkan. Kalau memasarkan aja pun masih nggak bisa. Saya sudah langsung bilang nggak cocok jadi pengusaha. Ya, kalau saya sering tanya anak-anak muda, kenapa kamu pengen jadi pengusaha? Ya saya pengen sukses Pak, kayak Pak Chandra. Loh, saya bilang kalau mau pengen sukses, Hotman Paris juga sukses kok jadi pengacara. Cristiano Ronaldo juga sukses kok jadi pemain bola. Kenapa harus jadi pengusaha gitu? Nah, bingung dia anak muda jawabnya. Ya kayaknya jadi pengusaha enak Pak, asik Pak. Terus kenapa nggak jadi PNS saja? Enggak Pak. Nah, tuh Anda lihat. Dari sini aja udah bingung. Jadi Anda harus sendiri tahu satu hal tentang kenapa Anda harus jadi pengusaha. Jadi Anda itu, sekali lagi pengusaha itu bukan profesi. Bukan kayak dokter, bukan kayak pengacara gitu, bukan kayak atlet gitu, bukan. Pengusaha itu mindset. Ya, makanya kenapa nggak semua orang, wah saya sudah ikut komunitas Yes nggak berhasil, saya sudah ikut pelatihannya nggak berhasil, saya sudah punya mentornya pun tetap saya nggak berhasil. Loh, gini ya. Kamu tahu nggak Universitas Indonesia? Tahu kan? Itu universitas nomor 1 di Indonesia, kan namanya aja UI. Anda tahu setiap tahun itu mahasiswanya berapa puluh ribu yang masuk. Tetap nerima kan? Ya, puluhan ribu mahasiswa kan. Mau masuk sana aja susah, lulusnya apalagi gitu. Tapi ketika kamu nggak lulus dari Universitas Indonesia, terus kamu nyalain UI-nya, UI itu brengsek katanya. UI itu susah. Ya kan? Dosennya saya udah dibimbing sama dosen, saya udah itu mata kuliahnya, saya sudah ikut ini. Loh, yang salah itu UI-nya atau kamunya gitu. Sama kayak komunitasnya udah 22 tahun. Perusahaan kita udah 22 tahun. Resmi nanti 8 Januari ini 22 tahun. Dan kita sudah menelurkan banyak sekali miliarder, reseller yang berhasil. Kalau kamunya yang nggak berhasil, ya bukan salah kami dong.
Bukan salah Universitas Indonesia, karena Universitas Indonesia sampai hari ini masih berdiri. Mahasiswa boleh silih berganti, mahasiswa mau drop out itu salah mahasiswanya. Kamunya yang berhenti dari komunitas yes, ya salah kamunya, bukan salah mentornya, bukan salah komunitas yes-nya. Mentornya tetap bertahan, mentornya tetap ada. Perusahaannya tetap ada, tetap eksis, produknya terus bersilih ganti. Dan produk-produk yang zaman 22 tahun yang lalu sampai sekarang masih eksis, masih ada. Nah, tapi yang memang cara berpikirmu aja yang salah, cara berpikirmu yang aneh. Gitu. Ya, tak terasa saya hari ini sharing sudah hampir 20 menit lebih. Ya, saya pengen banyak hal yang saya pengen sharingkan sama Anda semua, tetapi basically satu lah. Ya, saya cuma ingin berpesan, tidak ada sesuatu yang dikerjakan kalau nggak fokus itu berhasil. Bahkan saya pernah menggoda beberapa murid saya bilang gini, kamu, Pak, saya kayaknya mau berhenti dari komunitas. Lu berhenti aja, saya ngomong kayak gitu. Ngapain saya nahan kamu? Berhenti aja, kamu bukan karyawan saya. Karyawan aja bisa berhenti, apalagi cuman mitra dan murid. Berhenti aja. Loh, dia kaget kena jawaban saya. Loh, kok Pak Chandra ini bukannya memotivasi saya, kok malah suruh saya berhenti? Loh, gini, kamu punya masalah apa sih? Oh, saya punya masalah gini, Pak, segudang masalah. Emang dengan kamu berhenti dari komunitas ya, terus masalahmu selesai? Bingung dia. Loh, kalau kamu bisa menemukan masalah dan solusi kamu di luar komunitas ya, silakan kamu cari solusi di luar. Bingung double dia. Karena dia sudah bingung double, mending saya kayak Mike Tyson, saya kasih pukulan uppercut yang terbaik. Saya kasih dia kebingungan ketiga. Dan ingat, kalau kamu di luar akhirnya tidak bisa menemukan solusi dan masalah kamu, yang ketiga, jangan balik ke komunitas yes. Wah, tambah bingung 3 kali dia. Jadi artinya itu apa? Artinya itu, masalah kamu itu tidak pernah akan selesai. Kalau kamu tidak ngubah mindsetmu sendiri, itu loh jawabannya. Jadi seringkali orang itu menyalahkan keadaan, menyalahkan produk, produknya mahal, produknya ini, mentornya nggak becus, mentornya nggak peduli. Yang disalahkan orang di luar terus. Sendiri nggak mau disalahkan. Anda sudah, saya mau tanya deh, adakah komunitas di luaran yang sekomplit komunitas yes? Jarang. Ya. Dari bimbingannya, pelatihannya, online-nya, sentuhan offline-nya, produknya udah disiapkan. Nggak ada gitu. Terus disupport lagi sama media terbesar untuk kategori bisnis dan motivasi Success Before 30. Nggak ada. Kantornya paling banyak sampai hampir 50 cabang di Indonesia. Nggak banyak. Gitu loh. Ya kan? Banyak bimbingan-bimbingan. Saya kadang heran. Ya kan? Dikasih tunjuk lihat Ferrari, udah tergoda. Saya mau ikut bisnis trading katanya. Kamu sangka trading itu gampang. Hari ini kamu dilihatkan untungnya aja, untung 10 juta langsung dalam 10 menit. Hei, rugi 50 juta kamu nggak dikasih tahu. Ya kan? Waduh, ini kalau saya mau bicara ini kayaknya bisa 2 jam saya nggak selesai gitu. Anak-anak muda lihat terpukau gara-gara lihat Ferrari. Waduh, kayaknya cepet kaya ini. Bos, kaya dari mana? Nggak bonjot udah untung kamu. Ya kan? Kenapa saya bilang seperti itu? Waduh, kalau bicara trading, saya 20 tahun yang lalu sudah belajar trading. Kalau trading itu bagus, saya udah ngajarin kalian trading hari ini. Saya nggak perlu ngajarin menabung. Kerja yang benar lah. Ya. Kalau kamu di komunitas yes, kamu hari ini beli produk 2 juta hari ini ya, 2,1. Kamu pegang produknya. Trading kamu pegang apa? Itu duitmu sendiri. Hilang ya hilang. Kamu mau nangis yang akhirnya stres. Ya kan? Nah, jadi please lah. Ya, kalau kamu lihat, Pak, ada orang yang sukses dari dunia trading. Sekarang kayaknya ada film Korea apa sih itu sih? Apa yang kemarin saya posting di story itu saya sampai bingung itu. Itu sukses juga dari trading, ya ampun. Yang kamu lihat sukses satunya. Dan itu film. Kamu nggak lihat hari ini jutaan anak-anak muda yang trading dan duitnya loss, habis. Itu kok nggak diberitain. Aduh, makanya anak muda, udah dikasih mentor, nggak bersyukur. Udah dikasih produk, nggak bersyukur. Udah dikasih teknik jualan yang benar, nggak bersyukur. Carinya duit instan terus. Dasar. Ya udah deh, hari ini saya sharing cukup sekian. Cukup banyak yang saya mau sampaikan. Tapi yang terpenting, ya, itulah isi unek-unek saya pada hari ini, supaya Anda semua bisa paham bahwa tidak ada pekerjaan yang instan, semuanya itu perlu fokus. Ya, saya punya teman 3 orang yang trading bunuh diri, masuk koran, ya, bunuh diri beneran, masuk koran,
bunuh diri dan darahnya ditulis di tembok. Ya, dia kenapa darahnya sampai dilukis di tembok? Karena dia saking stresnya. Dia habis uang di futures, habis uang di ya model binomo begitulah. Ya kan? Aduh, sudahlah. Makanya saya selalu mengajarkan konten menabung. Ya, jadi kerja yang benar, tabung uang yang benar, kayak Pak Andinata gitu loh. Ya kan? Kerja yang benar sampai hari ini, lihat hidupnya safe kan, hidupnya bagus kan. Dan itu masih banyak di komunitasnya seperti itu. Ya, terima kasih sharing saya pada siang hari ini. Semoga Anda semuanya paham. Ya, lebih baik Anda, kalau Anda di bisnis KK, uang Anda nggak akan hilang. Yang ada malah bertambah. Ya, pasti. Kenapa? Karena Anda pegang produk. Kalau produknya nggak laku, cari caranya gimana supaya laku. Tapi Anda pegang produk. Kalau trading atau apa, Anda mau pegang apa? Apa yang dipegang? Pegang HP. Nggak ada yang dipegang, nggak ada fisiknya. Habis ya habis semua. Gitu. Ya, oke, nanti kapan waktu saya bisa sharing kenapa Anda sebaiknya harus menghindari trading. Ya, itu sangat berbahaya kalau kita nggak tahu resikonya. Ya, oke, sekian aja sore hari ini. Terima kasih, sukses selalu, dan salam hebat luar biasa. And thanks God for everything.